Oke guys, balik lagi di channel Alur Anime. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan lanjutan video kemarin. Dan seperti apa kelanjutannya? Mari kita tonton sama-sama. Oke, sebelum menonton, alangkah baiknya Mimin menyarankan untuk menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman tidak akan ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di video sebelumnya, Iki mendapat kabar bahwa lawan selanjutnya di turnamen adalah Ayase. Ayase pun memanggil Iki untuk bertemu di atas atap sekolah. Setelah itu, mereka berbincang-bincang sebentar. Kemudian, Ayase mengeluarkan pedangnya lalu menebas pagar yang ada di belakangnya dan terjun payung. Iki yang melihatnya otomatis menyelamatkannya dengan Iyosuranya hingga membuat bangunan hancur. Setelah itu, Iki menyadari sesuatu, di mana Ayase sengaja memancingnya memakai Itousura. Itousura ini hanya bisa dipakai sekali sehari, sedangkan turnamen akan dimulai 10 jam lagi. Bisa diartikan, Ayase ini memancing Iki memakai kartu asnya sebelum turnamen dimulai. Dengan begini, Ayase punya kesempatan untuk menang, meskipun keahliannya dalam berpedang masih kurang. Iki yang kelelahan setelah menggunakan Itousura langsung pingsan, sementara Ayase pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Stella yang sedang asiknya mengigau didatangi Iki yang dalam keadaan lemah. Ketika sadar, dirinya sudah ada di UKS, ditemani Stella dan yang lain. Tak lama dari itu, datang Bu Kepala Sekolah yang mengajak mereka untuk keluar. Kemudian, diperlihatkanlah bangunan rusak. Akibat Iki semalam, Bu Kepala Sekolah pun sudah menduganya. Itu ulah Iki. Setelah mendengar Iki yang dibawa ke UKS, Iki berkata tidak bisa mengatakan kebenarannya, tapi bersedia untuk dihukum. Setelah berbincang-bincang sebentar, Iki bertanya tentang Ayase kepada Bu Kepala Sekolah. Terungkaplah sebuah fakta 2 tahun yang lalu ayahnya, Sang Last Samurai Kaito Ayatsuji, mengalami hal yang membuatnya tidak bisa lagi bertarung. Perguruannya ditantang dan dia kalah dalam sebuah duel. Lawannya adalah murid Akademi Danro, Sword Eater, Kuraudo Kurashiki. Sesuai janji yang telah mereka sepakati sebelum bertanding, tanah dan bangunan milik keluarga Ayatsuji diambil. Selama 2 tahun ini pun Pak Kaito mengalami koma di rumah sakit. Ayase yang menjenguk ayahnya teringat perkataan ayahnya, yaitu apapun yang terjadi tetaplah junjung harga dirimu, jaga tata krama, bantu yang lemah dan jauhi yang jahat. Siapapun lawanmu, lawanlah secara adil. Jadilah pendekar pedang yang tidak kenal takut dalam keadaan seperti itu. Ayahnya meminta maaf meskipun Ayase sudah berbuat curang. Iki tetap bertarung dengannya sekuat tenaga. Sebelum pertandingan, Iki mengajak Shizuku dan Stella untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, Neng Yuri yang menjadi komentator sudah mempersediakan darah 1 liter untuk turnamen ini. Tanpa lama, mereka pun langsung mengeluarkan pedang masing-masing. Di saat Iki menyerang, langsung tiba-tiba saja tubuh Iki tercabik. Bagaimana rasanya terkena cabikan angin dari Noble Art milikku? Tanya Ayase. Lukanya lumayan sakit, jawab Iki. Menciptakan luka itu adalah kekuatan device Ayase. Hizome, Iki berkemungkinan bahwa Ayase sudah memasang ranjau di arena ini sebelum pertandingan. Memakai pusaran angin tak terlihat untuk melukai dengan mengaktifkannya. Udara di sekitar akan terhisap dengan cepat dan menciptakan pusaran angin yang mencabik targetnya. Artinya, arena ini sudah dipenuhi dengan ribuan bekas tebasan. Melihat Iki menghindari ranjaunya, Ayase terkejut lalu melukai lengannya. Kemudian, Ayase menyerang dengan bertubi-tubi. Otomatis, Iki hanya bisa bertahan. Ketika Ayase akan menebas Iki, ia meminta maaf. Dengan santuy, Iki pun menahannya. Mendengar itu, Iki sudah menduga bahwa Ayase ini tipe orang yang seperti diperkirakannya. Flashback sedikit sebelum turnamen, Iki memberitahu Neng Yuri bahwa di pertandingan ini Ayase pasti akan melanggar peraturan. Mengetahui itu, Neng Yuri tidak melapor ke kepala sekolah, tetapi Iki memintanya untuk sengaja mengabaikannya. Pelanggarannya, Neng Yuri meminta maaf, alasannya, karena saya ingin percaya kalau saya memutus tali pertemanan dengan Kak Ayatsuji, mungkin saya akan menang. Dan menyadari sesuatu, yaitu Iki tidak ingin memutus tali pertemanan dengan Ayase. Setelah itu, Iki memberitahu Ayase bahwa saat ini teknik pedang, gerakan dan pernapasannya semuanya berantakan.
Tak hanya itu, Ayase juga melupakan ajaran dasar yang sudah dikuasai. Sekeras apapun kamu berusaha menjadi orang jahat, jiwamu tidak bisa berbohong, ucap Iki kepadanya. Adu mulut pun terjadi di antara mereka. Setelah itu, Iki langsung maju ke depan sambil menghindari pusaran angin. Ayase, singkat cerita, Iki pun berhasil memenangkan turnamen. Setelah berbincang-bincang, Iki menawarkan dirinya untuk membantu mengambil apa saja yang telah direbut dan mengulurkan tangan. Melihat itu, Ayase meraihnya serta meminta tolong. Last Samurai itulah julukan ayah Ayase, Kaito Ayatsuji. Saat Ayase SMP, ayahnya pensiun karena kondisi jantungnya yang melemah. Meskipun gerakan berpedangnya sudah tak sehebat dulu lagi, ayahnya tetap dengan sepenuh hati melatih dan membimbing. Diperlihatkan Kaito yang mengajari putrinya sembari memberi penjelasan tentang teknik rahasia Ten Imohyo. Setelah itu, Ayase membawa Iki dan Stella menuju dojonya sambil membicarakan Kuraudo yang mengalahkan Kaito 2 tahun yang lalu tidak mengeluarkan device-nya. Artinya, Kuraudo bertarung tanpa mengeluarkan kekuatannya. Mengetahui hal itu, Iki sangat tidak percaya mengalahkan Kaito yang dijuluki Last Samurai. Flashback sedikit, 2 tahun lalu, Kuraudo diperlihatkan dengan mudah mengalahkan Kaito. Sesampainya di tempat tujuan, di sana ada temannya, Kuraudo. Lalu, Iki menghampirinya dan meminta untuk diantarkan menemui Kuraudo. Kemudian, tibalah mereka bertiga di tempat Kuraudo. Tanpa basa-basi, Iki pun menantangnya untuk berduel sebagai perwakilan menggantikan Ayase, merebut kembali perguruan ini. Tapi sebelum itu, Kuraudo ingin melihat Iki apakah pantas menjadi lawan Iki. Iki pun menunjukkan beberapa barang milik temannya. Melihat itu, Kuraudo pun mengeluarkan pedangnya. Begitu juga Iki duel pun dimulai. Di saat pertarungan berlangsung, Iki menyadari kekuatan Kuraudo, yaitu adalah kecepatan refleks mengamati, memahami dan meresponnya. Saat Iki hanya bisa membuat satu gerakan, Kuraudo bisa membuat 2-3 gerakan. Dengan kekuatan itu, Kuraudo bisa menahan serangan yang normalnya mustahil, bahkan mengubah arah serangan pedangnya saat akan tertangkis. Singkat pertarungan, mereka pun mengeluarkan jurus rahasia masing-masing. Dan pertarungan pun berakhir imbang. Kuraudo pun pergi sambil berkata, kita lanjutkan di festival 7 bintang nanti. Sementara tempat ini sudah dikembalikan Kuraudo. Setelah kejadian itu, Ayase pun mengakui kecurangannya saat di turnamen. Sebelumnya, kepanitia dan Ayase dikeluarkan dari turnamen ditambah kena skor selama 10 hari. Tak lama, Iki mendapat pesan dari Ayase yang katanya Pak Kaito sudah sadar dari komanya. Di saat lagi asik bermesraan, tiba-tiba datang Alice dan Shizuku sehingga membuat mereka salah tingkah. Oke guys, sampai segini dulu ya video untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari saya.